Cah Ayuku, sebuah kisah horor tentang pengalaman horor penari kampung dan kejadian mistis di hari pementasan. Dari akun Twitter @sankaraanggita akan segera Mimin bawakan buat kalian semua yang dari tadi menunggu-nunggu cerita horor apalagi yang akan Mimin bawakan. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu-waktu senggang dan istirahat teman-teman semua. Jangan lupa ajak teman-temannya berkumpul di channel spesial horor tersayang ini, biar lebih ramai, biar bisa merinding bareng-bareng. Selamat menyimak dan salam horor. Cah Ayuku, itu adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Mbah Nang ketika melihat seorang bayi perempuan yang baru saja lahir dari rahim seorang perempuan yang selama 4 tahun ini mengalami keguguran berulang kali. Seorang bayi yang kulitnya tidak hitam tapi juga tidak putih. Seorang bayi yang alis matanya tebal, hidungnya cenderung pesek dan bibirnya tipis. Cahayu, bibirnya tipis seperti hanya disilet, kata Mbah Nang yang berdecak kagum. Matanya terlihat berbinar, tapi jika dilihat lagi matanya terlihat tajam. Dia terlihat menggemaskan tapi juga terlihat mengagumkan. Mungkin karena mendapatkannya butuh penantian panjang. Itu kata beberapa orang yang saat itu datang untuk ikut menengok kelahiran bayi perempuan itu. Bayi yang entah kenapa setelah setahun berjalan tidak pernah bisa merangkak ataupun berjalan dengan sempurna, tapi malah memilih mengesot dan sering tertawa sendirian di pojok ruangan rumah. Bayi yang kemudian dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang sangat kental budaya dan adat istiadatnya. Bayi yang kemudian telah menjadi seorang anak manis berusia 3 tahun yang terlihat sangat mengagumi dunia yang selama ini beriringan dengannya, dunia budaya kesenian. Siapa sangka jika di umurnya yang baru berusia 3 tahun, dia sudah lihai menari dan tanpa rasa takut pentas tari ke berbagai tempat. Ketika anak-anak seusianya masih menangis dan mengompol jika harus berhadapan dengan banyak orang. Dan anak berusia 3 tahun itu adalah aku. Aku yang sejak kecil mendapatkan support dari bapak juga Mbah Nang untuk terjun ke dunia kesenian, tapi selalu ditolak mentah-mentah oleh ibu. Dulu aku tidak tahu kenapa, dan aku cenderung tidak peduli alasan ibu menentang karena apa. Justru aku hanya fokus untuk lebih giat mendalami berbagai macam budaya kesenian yang sejak lama juga telah diselami oleh Mbah Nang. Jujur saja, sejak kecil Mbah Nang benar-benar menjadi sosok yang mengagumkan di mataku. Bagaimana tidak, dari sekian banyak kesenian Jawa hampir semua telah Mbah Nang pahami. Mulai dari kesenian tari, ketoprak, nembang, gamel, sampai gurit, Mbah Nang sangat lihai, dan Mbah Nang selalu ingin keturunannya mewarisinya. Mungkin itu alasan besar kenapa Mbah Nang sangat mendukungku ketika aku memilih mendalami budaya kesenian Jawa sepertinya. Dulu, Mbah Nang pernah berkata, "Kamu tidak sendirian, yang tenang," ketika aku melakukan pentas tari. Saat itu, aku hanya berpikir bahwa maksud Mbah Nang, aku tidak sendirian, karena Mbah Nang juga akan mendukungku di dunia kesenian. Tapi ternyata maksud Mbah Nang bukan itu, melainkan hal lain.
Aku yang awalnya hanya menyukai dunia tari perlahan mulai belajar untuk gamel. Aku ingat, alat pertama yang aku pegang saat itu adalah gong. Lalu bergeser belajar kenong, lalu saron, lalu berbagai macam alat gamel lain, kecuali kendang. Entah kenapa, sampai detik ini aku tidak bisa memainkan satu alat musik itu. Percaya, tidak percaya, Mbah Nang pernah menegurku. "Cahayuku, anak perempuan, tidak bagus memainkan kendang." Padahal, jauh di lubuk hatiku, aku sangat ingin bisa bahkan ingin lihai memainkan satu alat musik itu. Alasannya karena bagiku kendang dapat menggerakkan tubuh si penari dan itu sangat mengagumkan di mataku. Tapi lalu aku perlahan mulai melupakan keinginanku saat itu. Yang aku ingat, aku justru mulai mendalami bagaimana cara menyinden dengan baik. Di mana kemudian ini adalah awal mula aku menyadari maksud Mbah Nang, bahwa aku tidak sendirian. Saat itu, kurang lebih di tahun 2015-an, ada penilaian ujian praktik di sekolahku. Dan siang itu adalah jadwal penilaian pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang mengharuskan seluruh murid nembang satu persatu di depan puluhan murid dan guru. Tembang Asmarandana. Guruku saat itu memilih tembang itu untuk penilaian ujianku. Katanya, aku akan cocok menyanyikan tembang itu. Padahal guruku belum pernah mendengarku menyanyi atau bahkan nembang. Tapi beliau langsung menyimpulkan demikian, tapi aku menurut saja. Toh aku menyukai makna tembang itu. Tembang yang dihasilkan dari sebuah surat yang ditulis oleh Damar Wulan kepada istrinya Anjasmara. Tembang yang isinya merupakan sebuah pesan pamit karena akan berjumpa dengan kematian. Aku lupa hari itu hari apa, tapi aku ingat saat itu aku mengenakan seragam batik identitas sekolahku. Dan saat itu pukul 3 sore, karena aku adalah murid terakhir yang melakukan penilaian saat itu. Suasana tidak kondusif. Mungkin karena anak-anak di kelasku sudah lelah dan ingin segera pulang. Tapi guruku menatapku dan mengangguk untuk tetap fokus dalam penilaian. Aku heran, kenapa guruku yang semula berada di barisan depan justru melangkah mundur ke barisan paling belakang. Bahkan saat itu, posisinya benar-benar berada di belakang kursi murid. Sampai aku berpikir, sial, pasti nilaiku akan jelek karena akan sulit suaraku terjangkau. Tapi aku sudah bodoh amat dan memilih fokus saja. Yang aku ingat, aku diam sekitar 10 detik di depan kelas sambil memejamkan mata. Lalu, detik selanjutnya, aku menembang dengan lirih tembang Asmarandana itu. Aku hanyut dalam liriknya yang sendu. Aku lupa dengan kegaduhan di kelas. Dalam memoriku, justru aku merasa berada di bawah pohon-pohon rindang. Angin menerpa wajahku perlahan, lalu aku merasa seperti tengah menembangkan tembang yang sendu di bawah langit mendung. Dan aku merasa begitu sakit di dada, terasa sesak. Hingga akhirnya aku berada di akhir tembang. Aku sadar, aku telah menitikkan air mata, dan itu membuatku segera mengusapnya dan perlahan membuka mata. Aku benar-benar tidak menyangka. Semua temanku saat itu menatapku dengan diam. Kelasku seketika sunyi tatkala aku melantunkan tembang tadi. Aku lalu mendengar bisikan teman-temanku yang justru mirip seperti mencicit. Aku merinding. Itu Anggita tidak kesurupan kan? Atau kalimat, aku takut kok tatapan Anggita kosong, dan sebagainya.
Tentu ini membuatku bingung. Tatapan. Bukankah sedari tadi aku memejamkan mataku? Bagaimana mungkin mereka melihatku dengan tatapan kosong? Tapi tepuk tangan guruku membuyarkan semua pertanyaan yang berada di benakku. "Bagus, Nduk. Nanti jangan pulang dulu ya. Ibu tunggu di kantor," ucapnya dengan sebuah senyuman sembari membereskan barang-barangnya sebelum pergi. Dan iya, seperti dugaan kalian, semua temanku langsung mengerubungiku dan menyerangku dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti, "Aku merinding banget, Git. Kok kamu bisa sih seperti tadi?" Atau sekadar, "Git, kamu tidak apa-apa. Kamu seperti orang kesurupan loh pas nembang tadi," dan lain sebagainya. Sedangkan aku hanya mengangkat bahuku dan mengernyitkan dahiku sembari membereskan alat tulisku ke tas, karena akan menemui Bu Gustin, guru pendidikan dan sastra Jawa yang tadi memintaku untuk menemuinya. Di kantor, Bu Gustin terlihat begitu serius berbincang dengan seorang laki-laki yang kepalanya memakai ikat seperti udeng. Itu Pak Soko. Dia adalah seorang guru seni di sekolahku. Kalau tidak salah dengar, aku sempat mendengar kalimat terakhir guruku. "Anak itu perlu diruat." Mereka saling menatap saat aku datang, seperti saling mengode untuk tidak melanjutkan obrolan. Hingga akhirnya mereka membuka suara, memintaku untuk ikut lomba nembang di tingkat Kedu dengan langkah awal seleksi kota. Jadi itu mengharuskanku untuk sering latihan dengan Pak Soko. Aku ingat dulu Pak Soko memintaku untuk latihan dengan keras. Aku diharuskan mengkonsumsi kencur, tidak makan gorengan atau es, mengatur nafas dan suara dengan posisi berlari, menembang dari ujung lapangan tanpa pengeras dan harus terdengar dari ujung lapangan lain. Dan yang paling aku sedikit heran adalah saat aku diharuskan puasa beberapa hari. Tapi aku tetap berpikiran positif dan melakukannya dengan niat kepada Allah Ta'ala. Yang aku pikirkan, mungkin ini sebuah bentuk ikhtiar agar aku menang dalam lomba. Sampai hari H datang dan aku sudah siap menghadapi lomba. Dan lagi, itu terjadi lagi. Saat itu aku naik di atas panggung. Lagi-lagi aku menjadi peserta terakhir yang diharuskan maju ke depan dan selalu mendapatkan kondisi yang tidak kondusif. Sialnya lagi, tiba-tiba mic terus berdenging tidak karuan setiap aku pegang. Sudah 3 mic diganti, tapi selalu saja demikian. Aku melihat wajah Pak Soko yang khawatir. Dia terlihat khawatir dan menatap ke arahku. Aku tidak bisa mengartikan ekspresi wajahnya kala itu. Khawatirkah terhadapku atau hal lain? Karena wajahnya juga menyiratkan ketakutan. Itu membuatku dengan cepat memilih langkah yang cukup berani. Aku meminta panitia mematikan seluruh saluran mic. Aku akan menembang tanpa pengeras suara. Karena aku pikir semesta nampaknya tidak mengizinkanku untuk menggunakan alat itu. Jadilah aku dengan keputusan bulat memilih menembang tanpa mic. Aku menarik nafas dalam-dalam. Dan seperti biasanya aku pasti akan memejamkan mataku. Aku akan membiarkan diriku hanyut masuk ke dalam lirik tembang. Membiarkan takdir membawaku entah menang atau kalah. Aku benar-benar lupa dengan apa yang terjadi saat itu. Yang aku ingat saat selesai melakukannya aku dijemput Pak Soko dan digandeng untuk meninggalkan tempat perlombaan. Badanku lemas. Mungkin karena aku grogi. Tapi Pak Soko memujiku dan menceritakan semua hal saat aku di panggung tadi.
membuatku merasa, apakah Pak Soko tahu sesuatu? Kenapa Pak Soko bercerita seolah dia mengerti bahwa dia harus bercerita kepadaku? Aku tahu setelah aku dinyatakan lulus dari sekolah itu, kata Pak Soko. Ketika aku sudah mulai menembang, aku sudah tidak seperti aku. Seperti ada sosok lain yang membuatku seperti bukan diriku sepenuhnya. Pentasku pasti menjadi lebih terasa magis. Kata Pak Soko, "Duk, aku titip pesan. Kamu kalau masuk, jangan terlalu dalam. Belajarlah seni saja. Tidak usah dengan embel-embel lainnya." Aku yang tidak begitu paham maksud Pak Soko hanya mengiyakan. Tapi tentu ini membuatku ingat dengan perkataan Mbah Nang yang menjelaskan bahwa aku tidak sendirian. 2016. Aku ingat, aku sudah memasuki fase-fase awal dewasa. Aku sudah mulai memiliki jam terbang tinggi di berbagai jenis bidang kesenian. Sesekali menari di pendopo wali kota, sesekali main ketoprak di kampung, sesekali menembang di pusat kota dan lain sebagainya. Ada banyak sesepuh yang mendampingiku pentas ke sana ke sini. Beliaulah yang membimbingku dan juga mendukungku setelah kepergian almarhum Mbah Nang. Mereka mengaku sebagai anak didik Mbah Nang semasa muda. Ada banyak ilmu yang telah diajarkan oleh Mbah Nang yang pada akhirnya membuat sesepuh-sesepuh juga menghormatiku dan menyayangiku seperti keluarga mereka sendiri. Salah satu di antaranya adalah Mbah Duroji. Beliau juga salah satu teman Mbah Nang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kaum mereka yang tidak kasat mata. Beliau adalah teman Mbah Nang yang kemudian dipercayai sebagai juru kuncen yang setiap ada pentas di kampungku akan dimintai izin dan dimintai tolong oleh warga untuk melakukan upacara adat. Iya, aku tidak tahu pastinya karena apa. Tapi kata Mbah Dok, ketika ada acara di kampung, apalagi itu sebuah pentas kesenian, wajib hukumnya meminta izin dengan yang bau reksa. Karena kita sama halnya mengundang bangsa mereka ketika sudah menabuh gamelan. Jadinya tidaklah sopan jika kita tanpa adanya omongan sudah langsung mengundang mereka begitu saja. Entahlah, padahal kampungku cukup berada di dekat pusat kota, tapi budaya kejawen dan hal-hal seperti ini masih begitu kentara di kampungku. Bahkan dari berbagai daerah pasti mengenal bahkan mengakui kemagisan kampungku. Nyatanya masih banyak yang jauh-jauh datang kemari untuk ritual. Tapi kembali lagi ke kisah utama ini. Kisah di mana jika diingat-ingat lagi, pada akhirnya kejadian ini yang menjadi awal mula aku memilih mengurangi, bahkan akhirnya memilih vakum dari dunia kesenian. Sebenarnya itu adalah puncak dari keberhasilanku. Teman-teman seniku dan sesepuh di kampungku dalam membangunkan kesenian yang sudah lama tertidur. Kami berniat membangunkan kembali kesenian lama yang sudah lama tertidur. Sebuah tarian yang terdiri dari beberapa orang yang dulu hidup ketika Mbah Nang ada. Sebuah tarian yang ketika akan mementaskannya harus melakukan ritual pengambilan air dari sendang di ujung kampung untuk dibawa, untuk digunakan berziarah ke sebuah makam tua yang diyakini adalah Mbah yang bau rekso kampung ini. Sebuah tarian yang siapa saja yang akan ikut pentas harus berada di keadaan suci dan tidak haid. Begitu pula dengan siapa saja yang terlibat yang harus ikut meminta izin ke Simbah Bau Rekso. Sore itu, aku dan semua panitia diminta untuk melakukan ritual dengan memakai baju adat khas daerah kami.
Acara dipandu Mbah Duroji selaku juru kuncen, juga sesepuh di kampungku. Semua diminta tidak memakai sandal saat masuk ke sendang, dan kendi harus terisi air sendang. Dan setelahnya, kami beriring-iringan berjalan menuju makam tua yang berada di sebuah sanggar candi di kampung. Makam Simbah Bau Rekso. Di sana, kami diminta berziarah dan berdoa untuknya. Sedangkan Mbah Duroji memiliki tugas meminta izin agar acara berjalan lancar. Sampai akhirnya hari H pun datang. Kami melakukan pentas kesenian dan kalian tahu apa? Aku tidak tahu angin dari mana. Tapi sepertinya memang ini rencana semesta menghentikanku untuk tidak meneruskan pementasanku. Ibu yang sejak kecil memang tidak mendukungku tiba-tiba marah dan benar-benar memaksaku untuk tidak meneruskan niatku untuk ikut dalam pementasan saat itu. Walaupun aku sudah memohon-mohon agar diizinkan ibu tetap dalam pendiriannya. Aku tidak boleh menarikan tarian itu. Kata ibu, "Kamu boleh menari apa saja, yang penting bukan tarian itu. Aku tidak rela anakku menari tarian itu," tegas ibu yang membuatku mau tidak mau memilih untuk tidak meneruskan niatku. Sedih rasanya. Bagaimana tidak, aku saat itu telah ditunjuk para sesepuh untuk menjadi senter dari tarian tersebut. Aku telah dipilih untuk menjadi pusat dari sebuah pementasan, di mana untuk mendapatkan posisi itu tidaklah mudah. Aku harus melalui latihan selama berpuluh-puluh hari lamanya. Juga harus bersaing dengan teman-teman lain yang juga sama halnya sepertiku memiliki keinginan menjadi senter dari sebuah pementasan. Dan hari itu, tiba-tiba ibu melarangku keras untuk pentas. Ibu tidak tahu saja, anaknya sudah lihai menarikan sebuah tarian yang dulu lahir dari bapak kandungnya sendiri, Mbah Nang. Anaknya ini sudah sangat siap dan ingin mementaskan tarian tersebut dengan harapan dapat membanggakan Mbah Nang. Andai saja ibu melihat aku ketika latihan. Andai saja ibu tahu dari sore hari hingga dini hari. Ketika kendang telah ditabuh, tubuhku sudah di luar kendaliku menari dengan lincahnya. Indah. Andai saja ibu tahu bahwa sesepuh bahkan sampai tidak percaya aku tidak memiliki rasa lelah sedikit pun selama berhari-hari latihan dari sore hingga dini hari. Terus-menerus, hingga kakiku lebam di mana-mana pun aku tidak merasakan sakit atau apapun. Yang aku pikirkan saat itu hanya aku ingin pementasan ini harus berhasil dan sukses besar. Aku ingin nama Mbah Nang kembali dibicarakan di sana-sini karena tarian ini lahir darinya. Dulu aku ingat hari di mana aku memohon izin mengundurkan diri dari pementasan. Para sesepuh terlihat begitu kecewa dan seperti tidak rela. Tapi setelah aku jelaskan alasannya, karena aku tidak mendapatkan izin dari ibu, akhirnya mereka melepaskanku untuk tidak ikut ke dalam pentas. Hanya saja Pak Junet, selaku ketua dari jalannya acara saat itu menitip pesan kepada aku untuk tetap menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Aku diizinkan tidak ikut pentas, tapi aku tetap diwajibkan untuk membantu hingga berhasilnya pementasan kesenian nanti. "Dok, Cahayu, sayang sebenarnya kalau kamu tidak ikut pentas besok. Tapi mau bagaimana lagi jika ibumu tidak mengizinkan? Tolong tetap dibantu ya untuk semuanya." Inilah alasan mengapa aku masih ikut dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membantu proses berhasilnya pementasan. Seperti
ikut dalam pengambilan air dari sendang, ziarah kubur, sampai ke puncaknya membantu seluruh kebutuhan di hari pementasan. H-1 pementasan. Aku ingat saat itu, perkiraan semua sudah siap sesuai rencana. Formasi tarian juga sudah dirubah karena aku sudah dipastikan tidak ikut dalam pementasan. Aku melihat beberapa sesepuh berbincang di ujung lapangan dekat dengan pesarian kampung. Sedangkan beberapa orang lain tengah sibuk menata barang ke sana kemari. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Ada sosok yang terus menyeringai di balik pohon-pohon bambu. Dia terlihat mengintip dengan matanya yang merah menyala. Sialan, kenapa aku harus melihatnya? Padahal aku tidak ingin melihat yang tidak-tidak sejak awal. Hingga suara Mbah Ijem memanggil beberapa orang untuk membantunya menyiapkan sajen membuyarkanku. Iya, pementasan ini diwajibkan menyediakan sesajen yang berisikan berbagai macam jajanan pasar, ingkung, bunga, menyan, dan kopi hitam. Konon, kata Mbah Dok, kalau kita melakukan pementasan tarian ini, sama halnya kita melakukan hajatan yang mengundang mereka. Jadi, wajib hukumnya menyediakan makanan yang mereka sukai. Salah satunya kopi hitam sebagai suguhan. Seperti penjelasan Mbah Dok, sore itu Mbah Ijem juga menitip pesan kepada Mas Romi dan Mbak Ama untuk membelikan seluruh kelengkapan sajen termasuk menyan dan kopi hitam, tanpa terlewat satu apapun. Dasar anak muda yang tidak begitu paham dan mendalami adat dan kebudayaan Jawa. Mereka menganggap enteng mandat yang diberikan Mbah Ijem sore itu. Hingga sampai hari H sesuai perkiraan kita semua, sajen tidak lengkap. Dan cerobohnya, mereka tidak mengkonfirmasi kepada sesepuh kampung akan hal itu. Justru mereka menyegerakan pementasan tari itu. Saat itu, aku masih di rumah Pak Junet. Entah kenapa tiba-tiba rasanya lemas dan malas pergi ke lapangan untuk menonton pementasan tarian itu. Sayup-sayup, aku mendengar kendang sudah ditabuh dari kejauhan. Gamelan lain juga sudah dibunyikan. Pementasan sudah dimulai. Ada apa, Cahayu? Kok melamun seperti itu? Gatal, pengen menari ya? Pak Jun. Tidak, Pak. Kilahku, yang sebenarnya memang merasa sangat ingin menari saat itu. Baru kubalas omongan Pak Junet dengan senyuman. Tiba-tiba ada kegaduhan dari luar rumah. Banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Pak Junet dengan seorang perempuan yang terkapar tidak sadarkan diri. Mbak Ama. Matanya melotot tajam. Badannya kaku dengan wajah pucat pasi. Dari keterangan, beberapa orang Mbak Ama ditemukan seperti ini di belakang panggung saat Mas Jengger berniat mengambil sebuah topeng di belakang panggung. Isi, aku tahu, Mbak Ama dimasuki sebuah sosok yang nampaknya tidak terima dengan apa yang telah Mbak Ama lakukan. Tapi, aku tidak tahu apa. Jadi aku hanya memilih diam dan memperhatikan wajah Mbak Ama yang kalau aku mengingatnya sampai sekarang masih merinding takut. Wajahnya benar-benar seperti orang yang kehabisan nafas, pucat. Aku benar-benar merasakan keringat dingin membasahi telapak tanganku karena khawatir dengan kondisinya saat itu. Benar-benar mirip seperti mayat hidup. Sebenarnya, hal wajar jika kesurupan terjadi ketika pementasan tarian ini dilakukan. Tapi, melihat kondisi Mbak Ama kali ini aku merasa ini pertanda tidak baik. Aku juga melihat Pak Junet yang langsung terlihat panik mencari Mbah Duroji dan Mbah Ijem untuk membantunya.
Dengan mata kepalaku sendiri aku melihat tubuh Mbak Ama kaku seperti dikencang. Dia tidak bisa digerakkan sedikit pun. Mbah Duroji mencoba mengajak makhluk itu berkomunikasi untuk bernegosiasi. Tapi makhluk itu masih diam, tidak bergeming. Aku benar-benar tidak tega melihatnya. Aku berniat keluar, meninggalkan ruangan yang sesak diisi keluarga Mbak Ama yang menangis panik. Tapi baru selangkah kakiku melangkah pergi, Mbah Duroji memanggilku. "Git, Cahayu, carikan kemenyan dan bakarlah." Aku yang sudah mendengarnya segera meminta bantuan beberapa orang untuk bergegas mencari menyan ke pasar, dan kubakar di atas lembaran genteng rumah yang ada di pinggir rumah Pak Junet untuk akhirnya segera aku berikan kepada Mbah Duroji. Barulah setelah itu makhluk yang berada di dalam tubuh Mbak Ama mau angkat suara. Dia menjelaskan bahwa dia tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Mbak Ama. Sungguh, suaranya berat, seperti laki-laki dan begitu menyeramkan. Dia berbicara dengan kondisi mata melotot marah. Dia datang dengan energi amarah yang begitu kuat. Semua yang berada di ruangan merasa tegang dengan hawa yang tiba-tiba berubah begitu saja. Kamu semua tidak usah ikut campur," kata makhluk itu menunjuk satu persatu dari mulai Mbah Duroji, Pak Junet, dan Mbah Ijem. "Ini anak kurang ajar, anak tidak punya adab, anak yang tidak tahu dengan tata krama," teriak makhluk itu sambil menggebrok-gebrok dada Mbak Ama yang membuat seluruh keluarga Mbak Ama menangis histeris. "Dari awal mengambil air di sendang, bocah ini tidak bersih, bocah perempuan kurang ajar," maki makhluk itu yang membuatku sadar maksud dari kehadirannya. Walaupun aku masih belum tahu pasti siapa yang mengisi tubuh Mbak Ama saat itu. "Kurang ajar bagaimana, Mbah?" tanya Mbah Duroji yang masih dalam kondisi menunduk menandakan dia menghormati lawan bicaranya. "Sudah diberitahu kalau tidak bersih tidak boleh ikut. Kok masih ngeyel, menantang, apalagi berani menginjak-injak tempatku?" teriak makhluk itu. Cukup lama Mbah Duroji bernegosiasi dengan makhluk itu agar melepaskan Mbak Ama. Aku mendengar perdebatan alot itu. Nampaknya makhluk itu masih tidak terima dengan kelakuan Mbak Ama yang melanggar peraturan yang seharusnya dia lakukan sedari awal. Mbak Ama sedang tidak suci atau dia sedang haid saat pengambilan air di sendang. Dia bahkan dengan cerobohnya menginjak-injak makam yang usianya sama tuanya di dekat makam Simbah Bau Rekso. Dan makhluk itu adalah jin penunggu tempat itu. Aku melihat Pak Junet memijat kelingking Mbak Ama sambil terus membisikkan sebuah kalimat di telinga kirinya. "Kamu bisa melawan, Ma. Keluarlah, cepat, keluar." Lalu bersamaan dengan itu Mbak Ama teriak begitu keras. Kata Pak Junet, itu adalah reaksi ketika roh Mbak Ama merebut kembali posisi yang sedari tadi dikendalikan oleh makhluk yang sempat aku lihat di lapangan sehari sebelum pementasan. Makhluk yang menyeringai di balik pohon bambu yang tubuhnya sekitar 2 meter dengan bulu lebat menyelimuti seluruh tubuhnya dan matanya merah menyala. Perlahan, kulihat wajah Mbak Ama kembali memulih. Tapi kata Mbah Duroji, "Jangan dibawa pulang dulu. Biar saja anak ini tidur di sini 2 hingga 3 hari. Aku khawatir karena dia tidak ada pelindungnya." Baru saja Mbah Duroji selesai mengatakan itu, Mbak Ama yang masih berada di posisi menyender di pahaku tiba-tiba mengikik tidak karuan.
Sialan, isi lagi, umpatku yang sudah merasa ingin pulang. Jujur saja, saat itu aku sangat merasa lelah. Aneh, padahal aku tidak melakukan apapun. Aku juga tidak ikut pentas. Tidak biasanya aku merasa seluruh tubuhku dingin dan badanku lemas. Jadi aku sangat jengkel ketika tahu ada makhluk lain yang malah ikut masuk lagi ke tubuh Mbak Ama. Dan tiba-tiba makhluk itu terkekeh membangunkan tubuh Mbak Ama yang semula menyender kepalaku duduk tegap dengan posisi kaki menyila. "Mohon maaf, siapa ini?" tanya Mbah Ijem yang sudah paham jika ada makhluk lain yang memasuki Mbak Ama. "Kalau kalian tidak mampu untuk menyuguhi tamu, ya tidak perlu mengundang. Itu tidak sopan," kata makhluk itu dengan nada rendah yang begitu lugas. Aku yakin ini bukan makhluk biasa. Aku bisa merasakannya dari energi yang ada di rumah Pak Junet saat itu. Aku merasa hawa di rumah tiba-tiba berubah sejuk dan tidak ada rasa terintimidasi seperti sebelumnya. Dan iya, sesuai pradugaku, Mbah Duroji langsung mencium tangan makhluk itu. Itu tandanya Mbah Duroji paham betul dengan siapa dia berhadapan saat itu. Mbah Rekso. Aku yakin itu dia, karena makhluk itu sempat berkata, "Mempermalukanku," ketika makhluk itu menjelaskan bahwa sajen yang diberikan untuk tamu tidaklah cukup. Dia meminta, kedepannya jika mengadakan pementasan, jangan pernah ada yang kurang apapun juga, baik itu ritual maupun sajen yang harus disiapkan. Jangan pernah menabuh gamelan jika tidak mengundang. Jangan mengundang jika tidak berniat memberi suguhan. Sore itu aku ingat, Pak Junet segera menyuruh orang untuk mencarikannya ayam cemani, 1 telur Jawa, bunga, dan menyan. Lalu ditemani dengan Mbah Duroji, disembelihlah ayam itu dan disajikan dengan sajen lain di makam tua yang kami yakini makam Simbah Mbau Rekso. Dan kalian tahu, lebih kaget lagi ketika aku akhirnya datang ke panggung pementasan atas dasar ajakan Pak Junet. Aku melihat banyak sekali orang kesurupan yang sulit disembuhkan. Padahal biasanya kesurupan menjadi hal lumrah yang kemudian akan mudah disembuhkan oleh sesepuh kampung. Kata Mbah Dok, itu semua salah panitia-panitia yang masih anak-anak, menyepelekan Simbah yang sudah sejak dulu ada. Aku juga masih sangat ingat, karena acara yang makin tidak kondusif, banyak penari yang kesurupan tanpa bisa dinetralkan. Akhirnya, sesepuh sepakat menghentikan pertunjukan begitu saja. Mereka yang kerasukan dibawa ke rumah Pak Junet. Diadakan ritual perjanjian dan permohonan maaf kepada leluhur dengan kembali menyembelih beberapa ayam untuk syarat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ngeri dengan dampak yang ditimbulkan oleh tarian itu. Bahkan aku ingat, ada salah seorang yang baru bisa sembuh setelah 2 hari diobati di rumah Pak Junet. Perlahan, aku jadi paham, bila mana selama ini aku sudah terlalu jauh memaksakan egoku, memaksakan membangunkan kesenian yang sudah lama tertidur tanpa persiapan matang, bahkan mengabaikan kehadiran leluhur yang memang benar adanya. Aku jadi ingat, semua yang terlibat diminta berkumpul ke rumah Pak Junet hari itu. Semua panitia dinetralisir, dibersihkan oleh Mbah Duroji dan Mbak Ijem. Malam itu bahkan aku diminta ikut menginap di rumah Pak Junet. Masih membekas di otakku, Mbah Ijem menyuruhku ikut berkumpul dengan sesepuh lain, lalu diberikannya parutan kunyit di keningku. Lalu berkata, "Dok, Cahayu,
Aku mau tanya, tapi maaf, jangan dimasukkan hati. Iya, bagaimana Mbah? Tanyaku dengan membungkukkan badan agar lebih dekat dan terkesan sopan dengan Mbah Ijem. Yang biasa menari denganmu itu siapa? Tanya Mbah Ijem, yang berhasil membuatku mengernyitkan dahi bingung. Oh, ternyata selama ini tidak tahu jika kamu menari tidak pernah sendirian toh. Ya sudah, karena dia juga tidak ganggu, aku tidak berani mengusir, karena memang tidak bisa diusir. Tenanglah. Mbah, maaf, apakah itu dari Mbah Nang? Karena dulu Mbah Nang senang sekali ketika tahu saya suka seni. Aku sendiri tidak tahu, aku tidak yakin dan merasa tidak pas jika diharuskan menjawab. Yang jelas, kamu anak cantik, kesayangan Mbah Nang. Ingat, kamu itu balung kuning, jadi aku tidak bisa menjawab siapa saja yang ada di belakangmu. Jelas, Mbah Ijem yang tersenyum manis sembari mengelus kedua punggung tanganku. Sejak tahun itu, aku mulai jarang pintas ke sana dan kemari. Aku bahkan perlahan benar-benar vakum dari dunia kesenian. Tidak lagi pentas di pendopo wali kota, tidak lagi pentas di pusat kota, ataupun di kampung. Padahal sebenarnya, dulu ketika aku mendapat panggilan ke pendopo kota, aku benar-benar merasa seperti liburan menjauh dari kampungku yang kecil ini. Jujur, aku merindukannya. Tapi berat rasanya jika aku tetap menari ketika aku menyadari bahwa aku tidak menari sendirian. Berat rasanya aku harus menerima bahwa aku tidak sepenuhnya menari atas diriku sendiri. Jadi sebelumnya, teruntuk Mbah Nang yang aku sayangi, Al-Fatihah. Bah, mohon maaf, cahayumu ini memilih untuk tidak lagi meneruskan apa yang Mbah Nang mulai. Satu lagi, sebuah kisah horor dari akun Twitter Jiku @jikumunya bercerita tentang pengalaman horor bersama hantu Belanda. Sebuah cerita yang akan membuat kalian merinding bersama-sama. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyimak baik-baik cerita horor kali ini. Semoga terhibur dan salam horor. Kamu bisa lihat dia? Tanya Karman, menunjuk pohon langsat di sampingnya. Sati mengangguk. Badan kecilnya bergegas menghampiri sosok cantik yang tengah bertengger di pohon langsat tersebut. Dia yang bakal jaga kamu kalau bapak tidak ada. Namanya Waginah. Kok perutnya berdarah? Kamu sakit ya? Tanya Sati kecil pada sosok yang terus tersenyum padanya. Iya, dia terluka, tapi tidak apa-apa. Lukanya tidak bisa diobati, kata Karman mengelus kepala Sati. Kenapa tidak bisa? Tanya Sati bingung. Karena aku sudah mati, jawab Waginah yang tiba-tiba berada di hadapan Sati, membuat Sati mundur sedikit karena kaget. Jangan begitu nah, dia masih kecil, kata Karman kesal melihat tingkah Waginah yang terlampau mengerikan. Sembari berdecak sebal, dia pun kembali ke atas pohon langsat. Mengerucutkan bibirnya membuat Sati tergelitik untuk berteman dengannya. Waginah sendiri
hantu Belanda yang Karman temui sewaktu dia pergi ke hutan mencari rebung. Lalu dilihatnya sosok anak kecil pucat dengan baju berenda sebatas dengkul, menggunakan sepatu balet dan kaos kaki sebatas paha. Wajahnya pucat pasi, rambutnya pirang dan membawa boneka kelinci di tangannya. Karena Karman iba melihat anak itu seorang diri dan ingin ikut. Karena hanya Karman yang bisa melihatnya. Dibawanya Waginah dengan syarat tidak mengganggu keluarganya. Begitulah awal mulanya mereka dekat. Hingga tanpa disadari, saat Karman memiliki anak, Sati, dia juga bisa melihatnya. Awalnya Sati hanya menatapnya, namun tidak pernah menanyakan tentang apa yang dia lihat. Sampai saat dia sudah mulai berbicara, dia menanyakannya juga. Pada saat itulah Elizabeth diberi nama Waginah, supaya dengan begitu lebih mudah untuk Karman memanggilnya. Juga supaya Elizabeth lupa akan masa lalunya yang menyakitkan. Siang hari, saat Karman pergi ke sawah, Waginah mengatakan pada Sati bahwa dia ingin bermain upacara minum teh. Sati yang tidak mengerti pun bingung. Namun saat hendak menolak, Waginah menunjukkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Terlihat baret di bawahnya, bibirnya biru, belatung keluar dari mata dan hidungnya membuat Sati ketakutan. Semenjak diperkenalkan pada Sati dan mereka mulai bermain bersama, Waginah selalu melakukan ini berulang-ulang. Sati pernah bilang pada Karman semenjak ada Waginah, Sati menjadi tidak punya teman. Waginah juga selalu mengikutinya kemana-mana. Dan yang lebih tidak disukai Sati adalah setiap Waginah menginginkan sesuatu, lalu permintaannya itu tidak dituruti, dia selalu saja menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Namun, setiap Sati mengeluhkan sikap Waginah, Karman selalu terlihat gusar. Ditatapnya mata Sati dengan tatapan kesal sembari berkata, "Begitulah caranya menjagamu. Tidak usah berteman dengan anak-anak lain. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Jika terjadi sesuatu padamu, mereka tidak akan peduli." Sewaktu Sati kecil, hal itu hanya membuatnya sedih. Perasaan tidak dipercaya, perasaan ketidaknyamanannya yang diabaikan, juga merasa selalu menjadi pihak yang salah. Namun, saat Sati sudah beranjak dewasa, perasaan itu menjadi gumpalan amarah. Sesuatu di hatinya yang dia timbun terlalu lama kembali meledak-ledak. Puncaknya adalah sewaktu Sati ingin menikah. Waktu itu usianya 18 tahun, mungkin untuk ukuran kita sekarang, usia itu terlampau muda. Namun untuk orang kebanyakan di tahun itu usia Sati sudah sangat umum untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan baru bersama pasangannya. Wanita itu berani ditata. "Aku tidak mau Waginah ikut masuk ke rumah ini." Sati menatap sedih calon suaminya. Bukannya tidak pernah untuk menjauhkan Waginah dari hidupnya, namun dia terikat pada Sati entah bagaimana awalnya. Bapaknya pun hanya berkata, "Kamu itu inang, sedangkan Waginah tidak akan bisa hidup tanpa inangnya." Itulah kata-kata Karman yang selalu membuat Sati mengerutkan keningnya karena kesal. Kesal sampai tidak bisa berpikir. Namun, di tengah pemikirannya muncul satu nama yang diyakini bisa menolongnya. Sore itu, Sati bersama suaminya
menemui orang pintar di kampung sebelah. Namanya Doho, orang yang dikucilkan. Namun sampai sekarang jika terjadi sesuatu orang pasti akan menemuinya. Sati datang di sebuah rumah panggung. Mengetuknya pelan, lalu terlihatlah seseorang dengan baju serba hitam dan udeng di kepalanya. Dia mempersilahkan Sati dan suaminya untuk masuk. "Kamu bawa batur?" tanya Doho tersenyum pada sosok di sebelah Sati. Sedang suami Sati terlihat gusar. "Pokoknya saya mau itu bocah tidak ngikut saya, Mbah," kata Heri keras hingga urat di lehernya terlihat jelas. Santai saja, tidak usah pakai otot. Kamu pikir si Batur suka padamu? Tidak, jangan terlalu percaya diri. Ayo, jelaskan pokok masalahnya, jawab Doho sembari tertawa membuat suami Sati semakin kesal. "Jadi, kata bapak saya dan Batur terikat. Saya ingin lepas dari dia," kata Sati pelan. "Betapa tidak," raut wajah Waginah sudah tidak enak dilihat. "Bagaimana kalau saya bilang tidak bisa?" tanya Doho. "Pasti bapakmu tidak menjelaskan kenapa kalian berdua tidak terikat," kata Doho mulai serius. "Benar, Mbah," jawab Sati. "Bapakmu hutang nyawa. Itu sebabnya dibanding membelamu, dia lebih suka membela Baturmu. Lebih jauhnya tanyakan bapakmu. Jika sudah, baru datang ke sini lagi jika masih buntu." Sati mengangguk paham. Setelahnya pergi dari rumah Doho. Dalam perjalanan Waginah memandang wajah Sati lalu bertanya, "Apa sebegitunya kamu membenciku?" tanya Waginah. "Kenapa masih tanya?" jawab Sati kesal. "Membuangku hanya akan membuatmu repot," jawabnya. Sebelum akhirnya menghilang. Sedang Doho mengamati dari kejauhan sembari tersenyum. Betapa kisah Sati dan Waginah begitu mencuri perhatiannya. Sati berjalan gusar, menemui bapaknya yang tengah mengaduk kopi. "Bapak, hutang nyawa sama si Waginah. Terus, kenapa Waginah ikut aku? Bukannya bapak yang punya hutang nyawa?" tanya Sati menggebu-gebu. Sedang pertanyaan Sati berhasil membuat Karman menghentikan aktivitasnya. "Tahu dari mana kamu?" "Doho." "Lancang," umpat Karman kesal. "Harus lancang dulu, biar bapak mau bicara. Aku inginnya jelas, tidak abu-abu." "Suruh calonmu keluar, baru bapak mau menjelaskan," kata Karman culas. Sati menyetujuinya. Disuruhnya keluar calonnya dari dapur. Walaupun kesal, akhirnya dia keluar menyisakan Karman dan Sati. "Bapak hampir jatuh ke jurang saat mencari rebung. Waginah yang menolong dengan syarat dia mau ikut. Kamu tahu kan, orang akan sangat ketakutan jika dihadapkan dengan kematian. Bapak tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sedang kenapa dia menempel padamu karena dia menyukaimu. Kelahiranmu sungsang. Itulah sebabnya ibumu meninggal. Dia yang mengasuhmu sedari bayi saat bapak harus pergi mengurus kebun. Secara tidak langsung, kalian terikat." Sati mendengarkannya dengan seksama. Namun, seperti anak pada usianya, dia akan kesal jika keinginannya tidak dipenuhi. Merajuk atau marah adalah hal lumrah untuk anak seusianya. Dia tidak berkembang karena dia sudah mati. Karena itulah bagimu dia menyebalkan. Tapi manusia dan makhluk sepertinya tidak akan bisa hidup berdampingan, Pak, sela Sati. "Ya, kamu mengatakannya karena tidak berada di posisi bapak. Jika menurutmu hal itu tidak baik, carilah cara sesukamu.
Apa yang sudah Bapak awali, Bapak juga tidak tahu cara mengakhirinya. Sati mengernyitkan dahinya. Dasar Ndoho. Jadi inilah yang dia bilang jalan buntu. Pada akhirnya aku akan kembali lagi ke tempatnya. Sati bangkit dari tempat duduknya. Ditinggalkannya Karman yang kembali sibuk mengaduk kopinya dalam hening. Malam kian hening. Saat Sati mulai terpejam. Namun di separuh sadarnya Waginah membaringkan badan di sebelah Sati sembari menatapnya sendu. Ditatapnya Sati hingga terbangun lalu sedikit tersentak melihat Waginah yang menatapnya tidak berkedip. Aku bisa menjagamu lebih baik dari Heri. Asal kamu tahu saja, Heri memiliki niat buruk terhadapmu, kata Waginah datar. Itu sebabnya aku membencimu. Kamu terlalu membatasi kemauanku. Seakan semua orang memiliki niat buruk terhadapku, jawab Sati tajam. Dasar pribumi, kamu sudah dewasa, namun masih merajuk seperti bocah. Harusnya tanpa aku beritahu, kamu sudah mengerti betul ada yang tidak beres dengan Heri calonmu, kata Waginah bangkit dari kasur. Andai kamu tidak terlalu membatasiku, pasti kita masih bisa bersama, kata Sati pedas. Pagi-pagi sekali, Sati kembali menemui Ndoho tanpa Heri. Karena kebetulan hari ini Heri harus mengantar ternak ke pasar untuk dijual. Tok tok tok. Tidak lama kemudian, Ndoho membukakan pintu sembari tersenyum. Bukan ke arah Sati, namun ke arah Waginah. Masuk, suruh Ndoho pada keduanya. Langsung saja, aku mau cara supaya dia tidak lagi mengikutiku, kata Sati gusar. Kenapa terburu-buru sekali? Tanya Ndoho. Cepatlah Pak D, saya tidak mau berlama-lama, imbuh Sati. Sudah lama kamu tidak panggil aku Pak D, Sat. Biasanya juga mengasingkanku dengan kata Mbah, jawab Ndoho tersenyum kecut. Kali ini saya mohon, kata Sati memelas. Waktu aku memohon ke bapakmu untuk membantuku sedikit, beliau pun tidak mau. Itu karena bule meninggal karena Pak D. Aku juga baru tahu tatanan keluarga saat bapak cerita semalam. Bule meninggal karena Pak D nyelamatin bayi perjanjian yang nyatanya tetap diambil angklek-angklek. Ya nyatanya Pak D-mu tidak bisa menjaga bulemu, Wati. Saya tidak mau berakhir kayak Pak D, kata Sati menunggu reaksi dari Ndoho. Biar ku beritahu sedikit, Waginah bentengmu yang paling kuat. Jika nanti dia pergi, pasti akan susah untukmu. Dia menjagamu karena dia tidak pernah dijaga orang tuanya. Tapi jika itu tidak membuatmu tergugah, kembalikan dia ke tempat asalnya, tempat di mana bapakmu menemukannya. Ambil kain rendah yang disembunyikan bapakmu. Kembali kuburkan kain itu di mana bapakmu menggalinya, kata Ndoho pelan. Pak D tidak tahu di mana persisnya, cuma bapakmu yang tahu. Sati mengangguk paham. Bapak mungkin masih marah karena kehilangan Bule Wati, tapi aku sudah ikhlas. Pak D bisa datang ke rumah jika Pak D mau. Lambat laun, Bapak pasti bisa memaafkan. Ndoho mengangguk sembari tersenyum sendu, membiarkan Sati keluar dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Sati langsung menuju lemari mencari kain rendah yang dibicarakan Pak D-nya. Dibongkarnya seisi lemari bapaknya. Kotak-kotak kecil, laci-laci tidak luput dari pencariannya. Sampai sesuatu terlihat dari balik bantal. Ketemu, kata Sati, mengamati kain rendah yang buluk terkena tanah, seperti potongan baju yang sudah usang. Mau kamu bawa kemana aku?
Tanya Waginah kesal. Kembali ke asalmu, jawab Sati dingin. Kamu akan menyesal, kata Waginah. Kamu yang akan menyesal karena membatasi apa yang aku mau. Setelahnya, Sati menuju dapur. Dicarinya Karman yang tengah berdiam diri memangku Waginah. Bapak mau ngabisin waktu sama Waginah sebelum Waginah kamu antar pulang, kata Karman sembari menyisir rambut Waginah. Terserah, jawab Sati kesal. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya ada keraguan untuk mengantar Waginah pulang. Terlebih saat Karman menyisir rambut Waginah dengan sayang. Namun, untuk mempertahankan Waginah juga menyulitkannya untuk bersama Heri calonnya. Keesokan harinya Karman menemui Sati. Ini, kuburkan, kata Karman, menyerahkan satu kotak kayu jati pada Sati. Apa ini? Tanya Sati. Ini kotak jati untuk menaruh kain rendah yang kamu bawa. Tempatnya ada di lereng gunung, di dekat jurang dekat pohon-pohon bambu. Apa yang terjadi padaku saat Waginah tidak lagi bersamaku? Tanya Sati memastikan. Sesuatu yang Waginah bentengi darimu. Hanya itu yang Waginah kasih tahu. Kamu terlahir berbeda. Jadi setelah kamu antar Waginah, biasakan dirimu dengan itu. Nantinya Waginah yang akan mengantarmu ke tempatnya, kata Karman sedih. Aku akan terbiasa, kata Sati lantang. Baguslah, kata Karman sedih. Ayo, ajak Sati pada Waginah yang bangkit dari pangkuan Karman. Waginah memandang Karman sesaat sebelum akhirnya mengikuti Sati. Waginah jalan terlebih dahulu. Dari jalan yang lenggang mereka melewati jalan setapak. Dari jalan setapak mereka melewati pohon-pohon besar. Dari pohon-pohon besar mereka mulai melewati rumput yang setinggi dada, membuat Sati sedikit takut. Seringkali Sati mengeluarkan pisau untuk memberi tanda pada setiap pohon supaya dia tidak tersesat saat pulang nanti. Kenapa dulu Bapak bisa sampai ke sini? Tanya Sati kepada Waginah memecah hening. Untuk memberi ibumu makan. Bapakmu sangat miskin hingga tidak bisa beli lauk. Kenapa kita bisa terikat? Tanya Sati lagi. Karena aku menyukaimu. Kamu kecil dan rapuh, juga bodoh. Banyak anak membuatmu jatuh. Namun kamu masih ingin berteman dengan mereka, lalu memarahiku karena aku menjagamu, jawab Waginah datar. Begitukah aku di matamu saat aku kecil? Tanya Sati. Iya, hampir mirip denganku. Kamu mempercayai seseorang dengan mudah, sama sepertiku, bodoh sama sepertiku. Menjagamu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang tuaku, kata Waginah. Apa kamu mencoba membuatku iba? Tanya Sati menyelidik. Tentu tidak. Aku menceritakan bagaimana kita terikat seperti yang kamu tanyakan, jawab Waginah kesal. Tidak lama, mereka berada di tanah yang lapang, namun dekat dengan jurang. Tanah itu lapang dengan pinggiran jurang banyak ditumbuhi pohon bambu. Sedangkan di tengah-tengahnya terdapat satu pohon dengan boneka ditancapkan di salah satu rantingnya. Di bawahnya terdapat batu. Waktu Sati sampai di tempat itu langit sudah mulai kemerahan, menandakan jika hari akan gelap. Tanpa menunggu lama, Sati mengeluarkan pisau dari dalam tasnya mulai menggali tanah di bawah batu itu. Sedang Waginah hanya melihatnya dari atas batu. Lambat laun, mulai terlihat kain berinda yang mirip dengan kain yang Sati bawa. Dikeluarkannya kotak kayu yang dia taruh di dalam tas.
Setelahnya mengeluarkan kain yang di bawahnya terdapat belati dengan gagang berwarna perak, bertuliskan "Wordless", namun tidak ada kerangka ataupun mayat dari Wagina sendiri. Melihat belati yang dipegang Sati, lambat laun Wagina berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Matanya merah, menatap marah pada belati itu. Bajunya koyak dengan darah yang terus mengalir dari bajunya. Darah juga keluar dari mulutnya, membuat Sati terperangah melihat perubahan yang terjadi pada Wagina. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanya Sati penasaran. Mendengar hal itu, ditariknya kepala Sati hingga hidung Wagina menempel pada hidungnya, sedang mata mereka beradu tatap. Gelap. Itulah yang pertama kali Sati rasakan sampai suatu bayangan menariknya langsung. Pemerkosaan. Sati melihat gadis kecil dengan baju berenda yang tengah membawa boneka ditarik paksa oleh seorang berseragam lengkap. Di bawahnya, anak kecil itu pada sebuah hutan. Sati menutup matanya saat satu persatu orang yang berseragam itu mulai melecehkan Wagina. Tidak sampai di situ, Wagina yang malang. Badannya dilempar ke jurang, sedangkan bajunya dikubur di bawah batu besar. Sedang bonekanya ditancapkan di ranting kayu. "Apa kamu tahu rasanya mati tanpa bisa melawan? Aku membiarkan badanku dilecehkan. Aku membiarkan mereka mengoyak bajuku. Aku membiarkan mereka membuang ragaku. Aku merasa dilukai, tidak berharga, dan dibiarkan mati sia-sia tanpa seseorang yang menjagaku. Setelahnya, rasanya sepi, tidak punya teman. Namun, semuanya berubah saat Bapak membawaku pulang. Sebelum ada kamu, dia menjagaku, mengajakku bicara. Aku mati, tapi rasanya hidup, rasanya hangat. Dia selalu bercerita tentang masalahnya padaku, mengeluh, kadang menertawakan hidup. Aku menyukainya. Begitupun saat kamu lahir, kamu begitu kecil dan menggemaskan. Menyenangkan melihat binar di mata Bapak saat melihatmu pertama kali. Namun, setelahnya sedih karena harus kehilangan ibumu. Saat melihatmu, terngiang wajah ibumu. Begitulah dia sering meninggalkanmu. Dari situlah aku menjagamu. Seakan keajaiban bagiku saat kamu bisa melihatku. Tapi rasanya kamu terlalu cepat besar, sedang aku selalu menganggapmu bayi kecil yang mesti aku lindungi. Kamu terlahir istimewa, Sati. Mulai saat ini, aku ingin beristirahat dengan tenang. Setelahnya, kamu mesti berjalan di kakimu sendiri, tanpa aku bisa menuntunmu. Terima kasih atas cinta dan kehangatan yang kalian beri. Dengan menjagamu, menghilangkan dendam yang menggumpal di dadaku. Kini, aku bisa pulang. Tangis Sati pecah saat lambat laun tangan Wagina mulai pudar hingga menghilang. Sembari masih terisak, diangkatnya sisa baju yang masih di tanah. Mengibasnya pelan, lalu memasukkan baju ke dalam peti. Setelah menguburkannya, diambilnya kapur yang dia bawa untuk penanda jalan. Dituliskannya nama di batu tersebut, Wagina. Setelahnya, dengan masih terisak, Sati memanjatkan doa. "Selamat jalan teman kecilku, kini kamu tidak sakit, juga bahagia di atas sana," ucap Sati, beranjak dari batu tersebut menembus pekatnya hutan. Namun, baru saja Sati bangun, sesuatu yang aneh langsung dia alami. Dia sendirian sebelum Wagina pergi. Namun,
Saat Waginah pergi, hutan tampak begitu ramai. Degup jantungnya terasa bising di heningnya malam. Ditundukkan kepalanya yang tidak henti melihat sesuatu yang semestinya tidak dia lihat, sembari menenangkan badannya yang tengah gemetaran. Jadi, ini yang coba dia lindungi dariku, makhluk-makhluk yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, pekik Sati dalam hati. Jika hanya satu dan siang hari, mungkin akan sangat mudah untuk mengabaikan hal tersebut. Masalahnya, ini di tengah hutan. Dia terasing di tempat makhluk-makhluk tersebut tinggal. Diambilnya senter, mencoba untuk sebiasa mungkin seakan Sati tidak bisa melihatnya. Dicarinya tanda yang sudah dia buat di kayu. Coba dihiraukannya suara makhluk berkaki 4 dengan kepala manusia yang tengah bergelantungan mengikutinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalimat itu terus mengalir seiring semakin beraninya makhluk mendekatinya. Sampai sesuatu berbungkus kain putih tersorot lampu senter hingga membuat Sati kaget hingga terduduk. Lihat, siapa yang ketakutan? Batur penjaganya baru saja hilang, kata makhluk yang entah apa, mengingat Sati sibuk menyembunyikan wajahnya dengan menelungkupkan diri. Hahaha, keponakan Doho, kata suara itu semakin dekat dengan telinga Sati. Nafas Sati mulai memburu. Sati menutup telinganya. Namun saat matanya terpejam, dia masih dapat melihat ruang gelap dengan sosok tulang dengan mata merah menyala serta lidah yang menjulur. Kamu ditinggal batur penjagamu, sedang aku ditinggal tuanku. Kita bisa saling melengkapi, katanya lirih. Sati membelalakkan matanya. Dilihatnya sepasang mata merah beradu tatap dengannya. Namun, sebelum itu Sati berpikir ini bukan hal baru. Bahkan, berulang kali Sati melihat wajah Waginah yang rusak. Belum lagi badannya yang tiba-tiba mengeluarkan belatung. Aku tidak akan punya batur lagi dan tidak akan pernah, kata Sati lantang. Dilanjutkannya jalan yang masih sangat jauh dari rumah. Terseok-seok, namun setidaknya dia tidak berhenti. Dia sudah sejauh ini. Sati tidak ingin terikat apapun lalu berakhir dengan nasib buruk. Berulang kali, sorot lampu senter menangkap sosok mengerikan. Kadang ada yang berjalan di sisinya. Ada yang terang-terangan menunjukkan sosoknya di tengah jalan. Seringkali Sati berhenti, kadang berteriak, kadang sampai terjatuh. Namun, jika Waginah saja dia tolak, apalagi sosok-sosok yang dia tidak ketahui asal-usulnya. Kegigihannya membawanya ke desa. Namun, tidak berhenti di situ. Semua makhluk ada dimanapun, tidak hanya di hutan. Saat Sati berada di tengah desa pun makhluk-makhluk seakan berada dimanapun, tidak terkecuali di rumahnya. Sati meneteskan air matanya, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bule Wati? Tanya Sati sendu, lebih untuk meyakinkan apa yang baru saja dia lihat. Sosok itu menatapnya. Sama-sama tidak percaya jika Sati dapat melihatnya. Sosok itu ringkih, penuh darah, juga penuh dengan pecahan beling. Namun, Sati masih bisa mengenalinya. Sungguh masih bisa. Kenapa? Tanya Sati parau. Ada sesuatu yang menahanku. Aku tidak bisa pergi, katanya sembari menangis, namun tangisnya berupa darah. Apa itu? Melihat Pak Demu terbuang. Bule tidak tenang ya? Tanya Sati gemetaran.
Bagaimana Bule bisa tenang? Jawab Wati lirih. Kenapa tidak menemui Pak D? Kenapa malah di sini? Tanya Sati bingung. Karena aku ditanam di sini. Siapa yang nanam? Tanya Sati. Bapak kamu. Kenapa? Karena bapak kamu mau Doho selalu merasa bersalah, terbuang dan tersisihkan. Saat dia tahu aku mati dan tidak bisa pulang, dia menanamku di sini, berkeliaran dan tidak berguna, kata Wati tajam. Sati terisak, tidak tahu betapa bapaknya bisa sekejam itu. Biar Sati bantu, Bule ditanam di mana? Tanya Sati tidak tahu mesti membantu apa. Di bawah belakang rumah, dekat pohon kenanga. Mendengarnya, Sati ke belakang rumah. Badannya masih penuh tanah, juga masih berkeringat karena baru saja sampai di rumah. Ditujunya belakang rumah, didekatinya pohon kenanga. Ketemu, pekik Sati. Saat melihat batu yang terdapat ukiran Jawa, sudah pasti di dalam sana Karman menanam Wati. Namun baru saja Sati ingin menggali, sesuatu dari balik pohon kenanga memelototinya. Sungguh, sosoknya sangat mengerikan. Sosoknya adalah tentara Belanda tanpa kepala. Sedang kepalanya dia genggam. Kepala itulah yang memelototi Sati. Dan saat Sati mulai gemetaran, sosok itu membuka mulutnya. Dari sana keluar belatung serta kelabang. Sati berteriak kalut. Bukan hanya aku yang ditanam di sini, bapakmu menanam semua yang dia temui. Tidak, jawab Sati yang semakin ketakutan karena makhluk yang mengepungnya semakin banyak. Sini, ikut bapak, kata Karman. Tiba-tiba sembari menarik anaknya yang masih saja memberontak. Sati tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang makhluk halus. Pikirannya terlampau kacau untuk mencerna segala yang terjadi padanya hari ini. Lepaskan, teriak Sati. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat mulus di pipinya. Lancang kamu, sudah kamu lepas si Wagina. Mau kamu lepas juga semua yang sudah bapak dapat dengan susah payah? Hah? Tanya Karman murka. Bapak kejam, Bule tidak tenang gara-gara bapak. Aku susah payah pulangin Wagina, tapi pas aku pulang, aku malah disambut sama Bule Wati. Pak, yang namanya bersekutu sama setan itu tidak akan bikin tenang, kata Sati parau. Tangisnya tidak berhenti melihat bapaknya bisa semengerikan seperti ini. Bapak cuma tidak rela kehilangan bulekmu. Bapak tidak suka Doho bisa lega begitu saja. Kalau kamu mau tahu, bapak yang ngerahkan warga supaya Doho diasingkan. Wati itu adik bapak satu-satunya. Bapak tidak ikhlas, kata Karman tidak kalah kalut. Tapi Bule tidak tenang. Kasihan pak. Kamu tidak kasihan sama bapak. Kamu sibuk ngasihanin orang lain. Kamu tidak kasihan sama bapakmu sendiri. Kamu itu anak bapak satu-satunya, Sat. Harusnya kamu bikin bapak tenang. Ini sebabnya kalau Wagina kamu biarkan pergi, sesuatu yang dia tutup dari pandanganmu harus kamu terima. Dan itu ngerusak tatanan. Imbu Karman masih dengan rasa yang kesal. Mungkin ini cara Tuhan biar Sati menghentikan bapak. Jangan sampai pak, kalau Sati mati duluan, bapak tahan Sati dengan cara bapak tahan Bule Wati, kata Sati menatap Karman tajam. Aku tidak peduli sama yang lain, tapi tolong biarkan Bule pulang. Biarkan Bule menemui Pak D supaya urusannya di dunia tuntas. Sisanya biar jadi tanggung jawab bapak, imbu Sati pedas. Habis Wagina, Sati, habis itu siapa?
Tanya Karman mengalah. Tidak lagi aku meminta, biar jadi dosanya Bapak, kata Sati lelah. Setelahnya Karman pergi ke belakang, menggali sesuatu di dekat pohon kenanga, diikuti Sati. Dikeluarkannya beberapa helai rambut dan potongan kuku yang dibungkus kain putih dari gundukan tanah. Setelahnya Sati melihat sosok Wati lambat laun berubah. Beling tidak lagi terlihat di sekujur tubuhnya. Tidak ada luka dan tidak ada darah. Nampak sangat cantik seperti sebelum Wati meninggal. Jadi yang ditunjukkan pada Sati adalah sebuah amarah. Hal itulah yang membuat Wati, juga Waginah, menjadi sosok yang mengerikan. Toh, setelah bebas mereka seperti manusia pada umumnya walau terlihat lebih pucat. Yang tenang bule, kata Sati tulus. Sedang Wati hanya menjawab dengan senyum tipis sebelum akhirnya menghilang. Sinar matahari masuk dari celah jendela, membuatnya terbangun karena silau. Sati beranjak dari kasur sembari memegangi kepalanya yang terasa pusing karena kurang tidur. Menuju dapur. Saat hendak menuang air, suara ketukan pintu membuatnya menghentikan aktivitasnya. Mas Heri, sapa Sati saat mengetahui jika di ambang pintu ternyata calon suaminya. Dek, bagaimana keadaanmu? Tanya Heri. Mas, siapa anak kecil di belakangmu? Tanya Sati terpaku. Dilihatnya, dua anak kecil yang tengah tersenyum ke arahnya. Badannya pucat, kepalanya botak. Mas, kamu memelihara tuyul? Imbuh Sati tidak percaya. Mendengar pernyataan Sati, Heri sedikit kaget. Namun setelahnya mencoba memegang tangan Sati untuk menenangkannya. Sat, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan. Oh, jadi ini yang dimaksud Waginah. Pantas kamu terburu-buru sekali ingin menikah denganku. Untuk apa? Untuk ngurusin tuyulmu. Kamu tahu benar kan, Mas? Kalau kamu memelihara tuyul, aku yang akan ngelonin. Aku yang bakal nyusuin. Aku juga yang mesti ngurusin mereka. Astaga, aku ini dikutuk atau bagaimana? Semua bersekutu dengan makhluk halus. Tidak kamu, tidak Pak D, tidak Bapak. Sekarang kamu pulang. Aku tidak mau lihat kamu lagi, kata Sati murka. Sedang Heri enggan pergi mencoba terus membujuk Sati. Namun Sati enggan. Kamu takut kalau ada Waginah aku tidak akan bisa mengurus dua tuyulmu itu kan? Itu sebabnya kamu tidak suka sama Waginah. Astaga, aku sudah membuang sosok yang jagain aku demi dua tuyul yang bakal nyusahin aku. Pergi, kamu berdua juga pergi, jangan balik lagi. Tunjuk Sati pada dua sosok botak yang bersembunyi di balik punggung Heri. Dari balik pintu Karman tersenyum tipis. Tidak perlu diberitahu pun, Sati akhirnya memutuskan untuk tidak bersama Heri. 2 tahun kemudian, Sati menaburkan bunga pada makam sahabatnya. Dipanjatkan doa dengan Dimas di sebelahnya. Karena kepergian sahabatnya, Sati dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dengan begitu pula, Sati tahu jika Heri bukan pasangan yang tepat. Dengan itu juga, Sati bertemu dengan lelaki yang baik hatinya, juga tidak berkaitan dengan makhluk halus. Namanya Dimas, pemuda yang sempat mengantar bayi perjanjian, juga menolong satu temannya. Dialah yang akhirnya akan menikah dengan Sati bulan depan. Tidak bersekutu dengan setan adalah pilihannya sejak awal dan akan terus begitu. Tidak ada penyesalan melepas Waginah, karena dengan begitu Waginah bisa tenang, begitupun dirinya. Waginah
akan terus menjadi bagian darinya dengan segala kejadian yang menimpanya. "Dek, ayo pulang," ajak Dimas melihat hari sudah sore. Sati mengangguk. Setelahnya pulang. Dari kejauhan, sosok cantik berwajah Belanda memandangnya sembari tersenyum. "Dia sudah besar semesta, dia Sati kecilku, sudah dewasa," katanya lirih.